Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Salatu wassalamu ala man nasahu dinahu adyanal kufrati wal talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM serta jajarannya, para asatidzah, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kudrah, iradah serta limpahan nikmatnya kita pada kesempatan kali ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban-kewajiban kita, yakni saum Ramadan yang terakhir, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita berdoa mudah-mudahan ya Allah kami bisa bertemu kembali dengan saum Ramadan pada tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam ay makrun dan bita'dim semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih seputar Idul Fitri. Diceritakan anna Salih bin Abdillah kana idza kana yaumul fitr dhahaba ilal musalla faraja'a ba'da ada'is shalah ila darihi wa jama'a ahlahu wa iyalahu indahu wa ja'ala ala unqihi silsilatan min hadidin insyaallah wa hala ramada ala ra'sihi wa jasadihi wa baka bukaan sadida insyaallah. Diceritakan ada seorang
yang soleh namanya juga Soleh bin Abdullah. Karena idza kana yaumul fitr, maka ketika datang hari Idul Fitr, zahaba ilal musalla, beliau berangkat menuju tempat sholat masjid itu kalau kita musalla. Faraja'a ba'da adahi shalah, kemudian beliau kembali setelah menunaikan sholat id, ila darihi, ke rumahnya. Wa jama'a ahlahu wa iyalahu, kemudian beliau mengumpulkan keluarganya, wa iyalahu, anak dan istrinya, indahu, wa ja'ala ala unukihi silsilah, kemudian beliau tempatkan rantai ya, di atas pundaknya gitu. Rantainya min hadidin, itu dibuat dari besi. Wahala aramada ala ra'si, kemudian beliau mengaur-ngaur, menabur-nabur debu gitu ya, ala ra'si, di atas kepalanya, wa jasadi, dan juga di atas jasadnya, wa bukaan syadidan, insyaallah dia nangis senangis-nangisnya gitu. Dia, kalau kita yang pulang dari tempat sholat itu masjid, sudah melaksanakan sholat id, kita mau langsung ngupat ya, ngupat, makan bareng, open house dan sebagainya. Ini mah lain daripada yang lain. Beliau kumpulkan keluarga beliau itu, insyaallah. Dan juga di pundaknya itu, disimpan rantai yang terbuat dari besi. Allah. Kemudian beliau menangis. Kira-kira kita pernah menangis gak ya kalau Idul Fitri? Sering menangis ya, insyaallah gitu. Ya Bu, ibu-ibu. Ya Allah, kita kalau maaf-maafan sama istri sampai nangis apa enggak ya? Nangis sebentar doang gitu. Ya Bu. Tapi yang jadi heran anaknya, kenapa ini ayah dan ibu nangis nih? Allah, itu menjadi pendidikan buat anak-anak kita. Karena pada momentum itu, momentum tahunan, kita saling memaafkan di antara kita, terutama yang sering itu ya, kita berbuat kesalahan kepada mereka, di antaranya yaitu keluarga. Kadang kita suka salah, kita minta maaf-maafan sampai jauh, keliling segermapuri, ke istri lupa, minta maaf ke anak lupa. Padahal yang banyak salah gitu di antaranya itu biasanya ke istri ke suami. Betul Bu? Iya Allah. Iya. Kita ngerasa gitu bahwa kita banyak dosa. Masya Allah. Sampai meneteskan air mata. Ya Allah, kita saling memaafkan. Karena sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqu. Tidaklah bertemu dua orang muslim terus bermusafahah illa ghufira lahum qabla an yatafarraqu, kecuali Allah ampunkan dosa keduanya. Makanya momentum nanti Idul Fitri kita gunakan momentum untuk saling memaafkan di antara kita. Selanjutnya faqalu ya salih hada yaumul id wa yaumus surur fama haluka hada. Ya. Jadi banyak yang nanya, kenapa? Karena aneh melihat siapa? Saleh bin Abdullah ini.
Hai soleh, hada yaumul id, yaumus surur. Hai soleh, hari ini adalah hari lebaran, hari bersukacita gitu ya. Hari apa? Bergembira seharusnya. Pama haluka hada, apa yang kamu lakukan gitu. Faqala arabtu dzalika. Kata Saleh bin Abdullah, iya saya juga tahu bahwa hari ini adalah hari lebaran, harinya bersenang gitu, hari senang, hari gembira. Walakin ana abdu, tetapi aku adalah seorang hamba. Amaroni rabbi an a'mala amalan lahu fa'amiltu fala adri itu aqbilahu amla. Saya adalah seorang hamba yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk mengamalkan amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan untuk aku lakukan. Fala adri, cuma aku tidak tahu apakah amal-amalku ini diterima atau tidak. Masya Allah, sampai begitu ya. Jadi takut amal sholatku enggak diterima, amal puasaku tidak diterima, amal zakat dan ibadah-ibadah yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin pernah berpikir sampai ke sana gitu. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir, baginda Rasulullah SAW pernah menasihati kepada para sahabatnya. Ya. La yu'minu ahadukum, janganlah meninggal salah satu di antara kamu illa wa huwa atau yuhsinu billahi azza wa jalla, sebelum kamu berbaik sangka terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbaiki dulu sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadis awalnya dalam hadis qudsi, wallah inda dhanni abdi bi, gitu kan. Allah itu bagaimana prasangka hambanya kepada. Jadi bagaimana prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang baik sangkanya. Itu ya, inka indon nabi khairan falahu wa indon syarran falahu. Kalau kita berprasangkanya buruk kepada Allah, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Tuh. Tapi kalau baik sangkaan kita, maka kebaikan juga itu akan kembali kepada kita. Di sini maksudnya apa? Dalam hadis ini maknanya yaitu kita harus berprasangka, harus baik sangka bahwa amal-amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nantinya takutnya begini, kok kelihatannya mau sholat lemes banget lah, saya mah kayaknya sholatnya nggak diterima, kan gitu. Karena banyak dosa. Masya Allah. Urusan menerima, urusan tidak menerima itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan urusan kita. Urusan kita menghamba kepada Allah, beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan diterimanya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nggak boleh menjas kepada orang lain, menghukumi orang lain bahwa ibadahnya tidak diterima Allah, ditolak Allah karena banyak dosanya. Awas, karena yang nerima, yang tidak menerima siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prasangka kita baikin tuh, perbaiki itu, harus baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Masya Allah. Nah ini sampai nangis, ternyata dia takut bahwa amalnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana yajzu fi tarfil musalli faqila lahu lima la tajlis bi wasdil musalla. Kemudian ini Saleh bin Abdullah kalau duduk di musola atau masjid, dia nggak pernah duduknya atau beradanya itu di tengah, tetapi di pinggir. Faqila lahu lima la tajlis fi wastil musalla. Makanya ada yang nanya, Abdullah, Saleh bin Abdullah, kenapa kamu nggak duduk di tengah-tengah musola? Qala ji'tu sa'ilan li rahmah. Itu ya.
Saleh bin Abdullah itu menjawab, ji'tu sa'ilan lirrahmah. Aku datang itu untuk memohon rahmat, memohon kasih sayang. Wahada majlisus sahihin. Dan inilah tempatnya gitu. Itu kan kalau minta bukan terjun langsung ke dalam, tetapi di luar seperti itu. Masya Allah. Maka beliau tidak berani masuk ke dalam. Nah ini mah beda lah gitu ya. Ini orang soleh yang itiraf terhadap dosa-dosanya. Insyaallah mudah-mudahan yang dapat kita ambil hikmahnya apa? Nah kita itiraf terhadap dosa-dosa kita, merasa bahwa kita ini banyak dosa. Makanya yang harus kita galakkan apa? Tubu ilallah taubatan nasuha. Segeralah kita bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, dan mudah-mudahan puasa ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya besok Idul Fitri kita kembali kepada kesucian gitunya. Yang ikut lebaran boleh siapa saja, tapi yang ikut Idul Fitri tidak semuanya orang. Betul. Itu yang ngerasain lebaran itu bukan hanya orang muslim saja, bukan hanya orang yang berpuasa saja, bahkan orang yang tidak berpuasa malah yang paling senang, yang paling sibuk. Betul. Allahu Akbar. Kita mah bahasanya bukan lebaran tapi Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kalau lebaran orang di luar kita juga bisa ngikut. Itu yang mudik ngikut gitu. Padahal mah dia puasa kagak gitu. Sholat enggak gitu. Malah repot gitunya, rame-rame seperti itu. Tapi bagi kita mudah-mudahan puasa ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali kepada kesucian. Masya Allah, itu yang kita inginkan. Ya, kenapa? Karena di fase yang kedua kan di bulan suci Ramadan adalah fase rahmah, fase magfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Selanjutnya Zubdatul Wa'idin qala alaihi salatu wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, idza kana yaumul fitr yab'asullahul malaikata. Idza kana yaumul fitr, maka ketika datangnya lebaran fitr atau hari yang fitri, yab'asullahul malaikah, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikat. Bayahbituna ilal ar, maka semuanya turun malaikat itu ke bumi. Fi kullil bilad, ke semua negara. Dia ke semua negara yang ada di muka bumi ini. Allah turunkan, Allah perintahkan malaikat supaya turun. Wa yaquluna ya ummat Muhammad. Nih, maka mereka semuanya para malaikat mengatakan, ya umat Muhammad, umat Muhammad, ukhruju ila rabbik karim, gitu. Ya. Keluarlah kamu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Itu ya, kita itu cuma enggak dengar gitu. Cuma kita enggak dengar. Kita disuruh keluar untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa idza baraju ila musallahum, maka ketika umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada keluar menuju apa? Baitullah. Itu ya, musalla atau masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Yaqulullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ishhadu ya malaikati, itu saksikanlah olehmu hai para malaikatku, inni qad ja'altu sawabahum ala siyamihim ridha wa maghfirati. Masyaallah. Saksikan olehmu para malaikat bahwa aku telah menjadikan pahala umat baginda Rasul yang berpuasa ala siyamihim ridha wa maghfirati, yaitu keridhaan dan juga ampunan dariku. Masya Allah. Itu ya,
kita diridhoi Allah dan juga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya kalau sholat Id gitu ya, yang tara sholat juga suka maksain gitu ya. Betul? Iya, maksain. Yang sholat kan ada yang setahun sekali maksain beli baju ya baru, sarung ya baru, ngikut padahal sholatnya cuma setahun sekali. Gitu. Ya Allah, padahal mah itu sholatnya sholat sunnah, padahal dia sering ninggalin yang wajib, tapi ketika itu ngikut seneng. Betul ya, ngikut seneng. Ya Allah, cuma dibedain hanya umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat titel ummah, yang akan apa? Mendapat ridho dan juga ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita yang berpuasa, yang beribadah, yang taat sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat titel umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya puasa jangan hanya puasa cuma apa? Lewat saja gitu. Harus ada peningkatan. Laisal id bilibasin jadid walakinal id bil ibadati tajid atau bit taati tajid. Bukanlah id yang pakai baju baru, tetapi id itu maksudnya apa? Taat kita, ibadah kita bertambah, bukan berkurang. Di bulan puasa kita bisa khatam sampai 5 kali. Ada yang 4, 3, 2 lumayan lah khatam. Tetapi di bulan Syawal mulai itu ya, yang tadinya 5 di bulan Ramadan jadi 4. Terus lagi 3 sampai tidak pernah khatam sama sekali. Tuh seharusnya apa? Meningkat. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah madrasah gitu ini. Ya, tempat belajar supaya kita di bulan-bulan yang lain bisa seperti sama di bulan Ramadan. Yang sholat sunnahnya rajin, tambah rajin. Gitu ya, yang di bulan suci Ramadan sedekahnya rajin. Nah, di bulan yang lain juga harusnya rajin. Yang tadinya ini sebelum Ramadan ini pelitnya, sesudah Ramadan tambah pelit. Salah ya. Itu harusnya berubah, betul gak? Ya Allah, dari tadinya dermawan jadi pelit. Waduh, itu salah resep. Salah resep. Seharusnya tambah dermawan. Masya Allah. Awas nih. Allah, berarti nggak ada bekasnya kalau apa? Kalau seperti itu. Masya Allah. Iya. Ini daripada apa? Makna daripada Idul Fitr. Masya Allah. Kenapa? Karena kita akan dapat ridho dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu innal hikmata fi idid dunya. Nah, apa hikmahnya? Apa hikmah yang dapat kita ambil daripada perayaan nih? Perayaan Id yang kita sering laksanakan di dunia ini, tadzkiratan Idul akhirah. Ternyata buat nginget-nginget, awas, Id di akhirat. Ternyata bukan hanya di dunia saja Id itu, tetapi ada nanti Id di akhirat. Fa idza ra'aitan nasa ba'dhum yadhhabu masyatan. Ketika kamu ngelihat nih, ketika di dunia ada yang id di dunia, melihat orang yang sebagian orang yang berjalan menuju mushola itu tanpa alas kaki, masyad itu ya, atau pakai sendal doang ada. Wa ba'duhum rukbanan, ada juga yang pakai kendaraan, ada ya yang jalan kaki, ada yang pakai motor, pakai mobil, ada. Wa ba'duhum labisan wa ba'duhum uryanan. Masya Allah. Ada sebagian yang pakai baju bagus, ada juga yang ini mah uryanan, telanjang. Maksudnya telanjangnya, maksudnya pakai bajunya baju biasa. Betul.
Itu yang biasa-biasa saja, ada yang pakaiannya yang super mewah, ada yang tengah-tengah gitu ya. Ya, ada yang ya sederhana banget ada gitu. Wabadum yalbasu atlasan tuh. Wabadum bilasan, yang bagus, yang jelek ada juga gitu. Nah, wabaduhum ada juga yang dhahikan, wabaduhum bakian. Ada lagi yang kita lihat apa? Senang, gembira, kelihatan dari apa? Dari raut wajahnya, seneng banget. Ada juga yang merengut, nangis, ada. Masya Allah, iya bu ya, iya gitu. Oh ini mah seneng banget. Ada yang sebelah-sebelahnya nangis ya. Allahu Akbar. Nah, fadkur sil qiyamah. Ternyata itu buat mengingat-ingat nanti juga di hari kiamat akan sama seperti itu. Kita menuju akhirat itu ya, Masya Allah akan berbagai macam. Itu yang dilihatnya seperti itu. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai kendaraan, ada yang pakai baju, ada juga yang telanjang, Masya Allah. Ada yang gembira, ada juga yang merengut, sedih, nangis. Allah, itu berbagai macam bentuk yang berbeda-beda. Itu bagaimana amalnya ketika hidup di dunia, gitu ya. Makanya ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu tempat ladangnya kita di akhirat. Makanya sing baik hidup mumpung kita masih dikasih kesempatan. Ya Bu, kita nggak tahu nih nantinya bulan depan, bulannya lagi terus kita masih ada umur atau tidak. Makanya gunakan kesempatan. Kalau Allah ngasih kesempatan, jangan disia-siakan. Ini sehari lagi sekarang, sehari lagi puasa, ini kita tomplokin gitu. Kita maksimalkan gitu kekuatan kita semuanya untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu ya yang belum pol nih, sedekahnya sok ayo. Itu ya kumpulin. Kuras semua. Itu ya kita ngasih THR buat masjid nih. Ya gitu ya. Jangan nunggu-nunggu THR di masjid, tapi ngasih THR buat masjid. Siap Bu? Besoknya kita merahkan apanya? Kantong amal, keropak amal. Kita birukan. Jangan abu-abu. Malu. Atau jangan dikuas-kuas. Itu ya, kita merahkan. Kita gerakan memerahkan kotak amal. Siap Bu? Coba kita bayangkan kalau 200 orang Bu yang sholat, ngasihnya 100 ribu, berapa tuh? Ini kalau ada 200 orang yang sholat id, yang semuanya ngasih 100 ribu, jadi berapa tuh? Berapa? 20. Masya Allah, hebat gak? Itu kalau 100 ribu, coba kalau 200 ribu. Iya, jangan jadi ke bawah, Ustaz, jadi 50 ribu. Gak apa-apa, bawahin. Jadi kalau seorang 50 ribu, ya, orangnya ada berapa? Ada tadi 200 orang, kali berapa jadinya? 10 juta, lumayan gak? Lumayan, biasanya dapat berapa ya? 12. Ada jutaan ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Siap kita merahkan kotak amal? Siap. Insya Allah kita ngasih THR sekali-kali, setahun sekali, itu ya, setahun sekali, Masya Allah. Kalau kita kan beli kuota mah asa nggak kerasa. Tapi kalau buat masjid, ya Allah, 20 ribu asa panggedena. Awasnya ibu-ibu harus menjadi apa? Menjadi pendorong, koordinatornya ibu-ibu nih. Jangan bapak-bapaknya dicegat dulu. Pak, berapa itu di kantong? Wah Allah, 100 ribu, gede amat loh. Ganti 10 ribu, waduh. Iya biasanya ibu-ibu nih, awas deh. Allah. Itunya kalau bahasa itu harusnya
ditambah gitu. Anak kita kasih itu biar apa? Biar dia juga ngasih gitu. Kita ngasih pelajaran buat anak-anak kita gitu ya. Tapi jangan dijajanin nih anak-anaknya. Ya Allah, kita ngasih tuh masukin ke kotak amal sekali-kali ya, setahun sekali. Siap? Oh itu udah janji tuh. Ya Allah, insya Allah mudah-mudahan kita diluaskan rezekinya ya, mudah-mudahan kita ditambah berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan hari terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah selalu melimpahkan rahmat, kasih sayang dan keberkahan untuk kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, jadikan anak-anak dan keturunan kami anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kami, maksud-maksud kami, niat-niat kami yang baik mudah-mudahan Kau cepat kabulkan ya Allah. Persangkutan di antara kami hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, mudah-mudahan Kau memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kami semuanya. Terakhir, apabila ajal kami telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum ditutup, saya pribadi dan keluarga khususnya minta maaf seluas-luasnya apabila selama ya ngobrol di depan gitu ya banyak salah kata, ada kata-kata yang menyinggung dan sebagainya. Mudah-mudahan para jamaah semuanya bisa memaafkan, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan satu dan dengan yang lainnya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.